La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini qabla duhur, hari Rabu 6 dari bulan Desember 2023 Hijriah 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid. Maka perlu dipelajari dan dicamkan barakallahu fikum bahwa pelajaran-pelajaran yang kita berikan di sini mempunyai titik tekan ataupun mempunyai target. Maka target dari pelajaran kita pertama, Sahih Al-Bukhari adalah targetnya ilmu hadis, di mana kita akan mempelajari ilmu rijal, ilmu rawi-rawi hadis. Dan ini adalah perkara yang sangat jarang diajarkan di mana-mana. Kebanyakan mereka yang mengajarkan Sahih Al-Bukhari mungkin tidak menyebutkan sanad langsung an Abi Hurairah, atau disebutkan sanad namun hanya dibaca. Maka alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari ilmu rijal. Dan ilmu rijal sangatlah penting bagi kaum muslimin agar kaum muslimin bisa mempelajari ilmu hadis. Maka disebutkan oleh as-salaf, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika tidak ada ilmu isnad, semua orang akan berkata apa yang dia ingin katakan. Bisa seorang pendusta langsung mengatakan aku mendengar dari Nabi, kalau tidak ada ilmu isnad. Maka sanad-sanad rawi yang kita pelajari adalah perkara yang sangat penting. Ini titik tekan yang pertama. Titik tekan yang kedua, Kitab Tauhid itu sendiri, di mana kita akan mempelajari di dalam Sahih Al-Bukhari ini bab tentang permasalahan Kitab Tauhid, hadis-hadis sahih di Sahih Al-Bukhari yang membahas tentang permasalahan tauhid, terutama tauhid al-asma was sifah dan tauhid yang lainnya. Maka pelajaran ini sangat penting dari segi ilmi alatnya, ilmu rijal, ilmu hadis, dan dari segi bobot yang kita pelajari adalah kitab tauhid, hadis-hadis yang berhubungan dengan tauhid, berhubungan dengan sifat dan nama Allah Jalla wa Ala. Maka kita masuk sekarang kepada hadis nomor 6943. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddatsana Zuhair bin Harbin, Haddatsana Ibnu Fudail, an Ummarah, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah. Faqala hadihi Khadijatu atatka bi ina'in fihi ta'amun aw ina'in fihi syarabun fa akriha min rabbiha as-salama wa basyirha bi baitin min qasabin la sahaba fihi wala nasaba. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari gurunya, Haddatsana Zuhair ibnu Harb. Maka di sini kita mulai masuk kepada pelajaran ilmu hadis, yakni ilmu rijal. Maka gurunya Imam Al-Bukhari perlu diperhatikan di sini juga dari ilmu rijal agar kalian mudah untuk mengambil faidah. Kami berikan 3 faidah. Faidah yang pertama, tahqiqul ism, masyhur dengan kunyahnya siapa, nasabnya kemana, qabilahnya dari mana, dari negeri mana. Kemudian yang kedua, tahqiq masalah tentang dia hidup di tabaqah
Dan tabaqah adalah urutan zaman. Dan ini faidahnya, apakah dia dari tabi'i, apakah dia dari itba'ut tabi'i, atau keluar dari itba'ut tabi'i seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka ini perkara yang penting yang kedua. Ketiga, dari ilmu jarhi wa ta'dil. Dan itu prakteknya nanti di saat kalian mentahqiq hadis, memeriksa hadis sahih ataupun dhaif, kalian harus mempelajari perkara-perkara seperti ini. Maka kita masuk kepada gurunya Imam Al-Bukhari, haddatsana Zuhair bin Harb. Faidah dari lafaz haddatsana, maka Imam Al-Bukhari memberikan sighah tasrih dalam mendengar. Maka derajat yang pertama seperti sami'tu, aku mendengar, menunjukkan dia mendengar dari gurunya. Haddatsana, aku meriwayatkan dari guruku. Maka di sini menunjukkan Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Zuhair ibnu Harb tanpa tadlis. Haddatsana Zuhair ibnu Harbin. Zuhair ibnu Harb, barakallahu fikum. Di pelajaran ilmu rijal ini, faidah yang pertama, kita lihat nasabnya kemana. Maka Zuhair ibnu Harb, kunyahnya Abu Khaythamah, maka dia An-Nasai nazilu Baghdad. Maka dia tinggal di Baghdad. Asalnya An-Nasai. Dan begitupun tabaqah dia dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Maka kebanyakan dari masyayikh Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-10. Fi tabaqah al-ashirah. Dan alamat dari tabaqah al-ashirah, mereka orang-orang yang kebanyakan mengambil dari itba'ut tabi'in. Dan tidak pernah mereka kelompok tabaqah ke-10 ini mendengar dari kelompok tabi'in. Dan di tabaqah yang ke-10, kebanyakan dari gurunya Imam Al-Bukhari yang masyhur. Maka di zamannya banyak para imam-imam di tabaqah yang ke-10. Maka Zuhair ibnu Harb termasuk di antaranya di tabaqah yang ke-10. Maka hidup di zamannya juga, kami sebutkan contohnya yang lain, seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal di tabaqah yang ke-10, gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Yahya ibnu Ma'in dan Amr ibnu Ali Al-Fallas. Ini semua imam-imam ditulis. Dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi'. Dan juga Muhammad ibnu Bashar yang dilaqabi dengan Bundar. Maka ini dari contoh imam-imam yang hidup di zaman tabaqah yang ke-10. Adapun permasalahan Zuhair ibnu Harb, barakallahu fikum, maka dia rawi yang thiqah. Telah ditautsik oleh para ulama, berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun saduq. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa dia thiqah. Dan kalimat saduq apa? Agamanya. Maka dia agamanya, amanahnya sangat kuat. Dan disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, hujjatun fir rijal. Makna hujjah, yakni sangat kuat hafalannya. Dan berkata Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasai, thiqatun ma'mun. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in thiqah. Dan berkata Yaqub ibnu Syaibah As-Sadusi, athbat min Abi Bakar ibni Abi Syaibah. Maka di sini menunjukkan bahwa kedudukan rawi ini di atas derajat thiqah. Karena tadi disebutkan thiqatun saduq. Ya iyal la abu nentu. Qad araf waktu dars tal'ab tahrud. Ismin tulabatul ilm hada. Dan thiqatun ma'mun, ucapan Imam An-Nasai, maka ini menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari setelah meriwayatkan dari gurunya, kemudian disebutkan haddatsana Ibnu Fudail.
Maka Zuhair gurunya Imam Al-Bukhari mengatakan hadatsana Ibnu Fudail. Maka Ibnu Fudail di sini pelajaran yang pertama dari ilmu rijal, tahqiq siapa nama, nasab, digolongkan ke kelompok siapa. Maka Ibnu Fudail namanya adalah Muhammad Ibnu Fudail Ad-Dabbi. Dan Ad-Dabbi perlu diketahui dari mana? Al-Kufi, berarti dari Kufah. Dan adapun dari segi tabaqah, maka Muhammad Ibnul Fudail Ad-Dabbi fi tabaqah at-tasi'ah, maka dia di tabaqah yang ke-9. Ta'alu kaifa antum takhrujun bidun masyair waktu daras takhruj kisah. Yang takhruj min qabl sa'ah asrah. Hati-hati. Ta'rif fi dar sa'ah 11 takhruj. Ada gobi ma fi akal. Muhammad Ibnul Fudail Ad-Dabbi fahuwa al-Kufi. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 barakallahu fikum berbeda satu tabaqah dengan gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia min itba at-tabi'in as-sughra. Ini tabaqah yang ke-9. Berarti dia masuk kepada kurun mufaddalah atau tidak masuk? Itba'ut tabi'in yang sughra. Dan para a'imah yang hidup di zamannya di tabaqah yang ke-9 banyak. Yang masyhur adalah Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani dan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i dan Yazid Ibnu Harun dan Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad dan Abu Daud At-Tayalisi dan yang lainnya. Adapun kedudukan Muhammad Ibnul Fudail, maka dia adalah dari segi hafalannya siqah, di bawah dari derajat imam. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi syekh, dan berkata Abu Zur'ah saduq min ahlil ilm, dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, dan berkata Ali Ibnul Madini thiqatun sabtun, dan berkata Ibnu Sa'ad thiqah. Maka lafaz-lafaz ini juga Yahya Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Maka lafaz-lafaz ini menunjukkan bahwa dia di bawah imam, namun derajat thiqah sudah sangat tinggi, di atas saduq, mewajibkan hadisnya thiqah itu adalah sahih. Itu dari segi hafalannya. Adapun dari segi madhab, dari segi agamanya, maka dia yatashayya. Apa makna tashayyu? Yatashayya, dia mempunyai pemikiran sedikit tentang Syiah dan tidak mencapai Syiah Ar-Rafidah seperti yang sekarang di Iran yang mencapai derajat kekufuran. Kemudian meriwayatkan dari gurunya, berkata Muhammad Ibnul Fudail di sini dari gurunya seperti di dalam matan disebutkan an Ammarah, an Abi Zur'ah, an Abi Hurairah. Maka Ammarah di sini barakallahu fikum dia Ammarah Ibnu Umair At-Taimi Al-Laythi. Maka Imarah Ibnu Umair At-Taimi Al-Kufi, dia hidup di tabaqah yang ke-4. Maka antum sekarang mengetahui bahwa tabaqah yang ke-4 Umarah di sini berarti dia tabi'i shaghir. Asfi tabaqah ar-rabi'ah, dan tabaqah ar-rabi'ah adalah tabaqah as-sughra minat tabi'in. Maka lihat bagaimana
ulu sanad. Dari Muhammad ibnu Fudail di tabaqah yang ke-9 meriwayatkan Umarah ibnu Umair tabaqah yang ar-rabi'ah. Maka Umarah ibnu Umair dia hidup di tabaqah yang ke-4 dari tabi'is shaghir seperti Qatadah dan juga Sulaiman ibnu Tarhan, bapaknya Mu'tamir ibnu Sulaiman di tabaqah yang ke-4, dan juga Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Maka ini semuanya orang-orang yang hidup di tabaqah yang ke-4. Adapun kedudukan beliau thiqah, disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in thiqah. Berkata Imam Ahmad thiqatun wa ziyadah. Berkata Abu Hatim thiqah. Berkata Ahmad ibnu Syu'aib an-Nasa'i thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Zur'ah. Maka awas, Abu Zur'ah di sini bukan Abu Zur'ah sahib Abu Hatim, bukan. Tentu tabaqahnya di sini di atas. Dia termasuk tabi'i kabir. Maka Abu Zur'ah siapa? Abu Zur'ah ibnu Amr al-Kufi. Dikatakan namanya Haram. Abu Zur'ah Haram ibnu Amr al-Kufi. Dan dia hidup di tabaqah as-salisah. Dan tabaqah as-salisah di atas dari tabaqah ar-rabi'ah. Kalau tadi tabaqah ar-rabi'ah sighar tabi'in, maka di sini tabaqah as-salisah tabaqatul wusta minat tabi'in. Sehingga dia dari tabi'in yang tengah-tengah. Maka hidup di zamannya dari a'immatul hadis di tabaqah yang ketiga ini Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, Abu Saleh Dakwan As-Samman Az-Zayyat, dan mufassir yang agung Zaid ibnu Aslam, dan juga anaknya Abu Musa Al-Asy'ari